Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, mabadah. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan, keislaman sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perlu diketahui bahwa perkara-perkara yang membatalkan puasa itu adalah paling tidak ada 8 yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu makan atau minum dengan sengaja. Ya. Makan atau minum dengan sengaja dimulai dari waktu fajar sampai maghrib itu. Kemudian pertanyaannya adalah, ya, kalau tidak sengaja bagaimana nanti? Ini. Kalau memang tidak sengaja, seperti halnya ada orang makan lupa kalau dirinya puasa, ya, ternyata setelah makan tak sampai kenyang, ya, maka ada 2 pendapat. Menurut Imam ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tinggal kita nanti pilih yang mana. Namun yang jelas ketika makan itu dengan sengaja sedikit ataupun banyak, ya, maka tetap itu membatalkan puasa. Ya, tetap membatalkan puasa itu kalau disengaja sedikit ataupun banyak. Ya. Termasuk yang disampaikan di dalam beberapa kitab, yaitu ketika di dalam mulut kita itu masih ada sisa-sisa kopi atau sisa-sisa makanan, kemudian sisa-sisa makanan atau sisa kopi yang masih itu kemudian kita telan, ya, dengan sengaja kita telan, maka itu juga bisa membatalkan puasa. Ya. Termasuk lagi juga adalah rokok. Ya, asap itu termasuk ain yang termasuk zat yang bisa membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya para pemirsa bahwa segala sesuatu yang masuk ke lambung, ya, mulai dari lubang-lubang yang terus mulut, kuping, kemudian termasuk kuping itu apa itu yang untuk pembersih kuping itu, kalau itu sampai ke dalam ya bisa membatalkan puasa karena itu sudah masuk ke wilayah yang batin, ya. Namun kalau hanya sebatas di apa itu di bagian luarnya saja, ya maka tidak apa-apa. Yang dimaksud luar lubang atau lubang bagian luar dan dalam itu ya yang bagian dalam itu lubang yang memang sudah nggak kelihatan. Kalau bagian luar itu kelihatan di mata, itu namanya. Jadi maksudnya sesuatu dari semua lubang, ya, yang tembus, yang terus, ya, termasuk lubang kubur, lubang dubur, ini adalah bisa membatalkan puasa. Ya. Pemirsa, yang kedua, perkara yang membatalkan puasa adalah takoyuk atau mutah dengan sengaja. Memutahkan sesuatu dengan sengaja. Ini
membatalkan puasa. Ya, ya misalnya dengan cara mulutnya itu apa istilahnya dilogoi, di pokoknya mulutnya diusap, dimasukin apa namanya tangan atau jari-jari sehingga muntah, ini bisa membatalkan puasa. Namun apabila tidak sengaja muntahnya, maksudnya seperti orang yang sedang masuk angin atau orang yang sedang gak enak badannya, kemudian muntah-muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Terus yang ketiga, para pemirsa, perkara yang membatalkan puasa yang ketiga itu adalah berhubungan intim atau jima, hubungan seksual di siang hari, ya, bagi suami istri. Ya, ini juga membatalkan puasa. Selain apa itu membatalkan, juga suami dalam hal ini wajib membayar kafarat. Ya. Selain itu juga dosa. Pemirsa yang saya muliakan, kemudian untuk perkara yang membatalkan yang keempat adalah apa? Istinta, ya, mengeluarkan apa itu mani dengan sengaja. Ini ya, di siang hari mengeluarkan mani dengan sengaja ini bisa membatalkan puasa. Ya. Jadi bagaimana kalau tidak sengaja, misalnya dengan bermimpi, atau istilah dalam fikihnya itu ihtilam. Kalau ihtilam, ya, ada orang anak siang hari mimpi, ternyata dia mimpi basah, ya, mengeluarkan mani, ya, namanya ihtilam, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa itu secara disengaja dikeluarkan. Ya, ini berdosa sekaligus juga membatalkan puasa. Kemudian yang keenam adalah haid atau nifas. Haid dan nifas, ya. Di tengah perjalanan puasa Ramadan ternyata darah haid atau nifas, ya, perempuan ini, maka di tengah-tengah perjalanan puasa kemudian keluar darah haid, maka puasanya wanita yang keluarkan darah itu adalah batal maksudnya. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa yang ke berapa tadi, keenam atau adalah hilang akal. Orang ketika dia waktu berpuasa kemudian hilang akalnya, ya, hilang akalnya dengan pingsan atau dengan apa itu, dengan dia eh, tidak sadarkan diri, ya, maka itu membatalkan puasa. Berbeda dengan orang yang hilang akal itu sebab tidur. Kalau tidur sepanjang hari, misalnya sepanjang siang tidur saja, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Terus pemirsa, yang berikutnya adalah murtad. Ya, murtad itu perkara yang membatalkan puasa. Ya. Kenapa? Karena murtad itu selain merusak sendi-sendi apa itu syariat, ya, dia keluar dari agama Islam, jadi merusak semua amal-amal ibadah yang telah dilaksanakan, ya, termasuk ibadah yang dikerjakan saat itu juga menjadi rusak atau batal, ya. Kemudian yang terakhir perkara yang membatalkan puasa yang kedelapan adalah tindakan-tindakan medis yang memang di situ menggunakan atau
menjadikan apa itu pada pengobatan ya sampai ke pengobatan-pengobatan yang menggunakan pengobatan yang memang menjadikan dia itu menjadi sebagaimana apa tindakan-tindakan medis yang digunakan untuk kekuatan. Misalnya seperti mohon maaf, misalnya ada kalau sekarang yang umum itu adalah tindakan medis apa namanya itu yang apa istilah disentuh apa, infus ya, infus tindakan medis seperti infus ya, itu ada yang memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Atau kemudian tindakan medis yang memasukkan obat atau benda ke dalam tubuh ya, melalui lubang yang terbuka seperti kater urin atau pengobatan ambien dengan memasukkan obat ke dalam dubur, itu jelas kalau itu jelas membatalkan puasa kalau memang dari jalan terus lubang-lubang jalan. Tapi kalau seperti halnya tadi saya sampaikan infus itu memang ada yang mengatakan batal karena memang mengandung apa kekuatan untuk walaupun tidak lewat jalan yang lubang yang umum atau lubang yang terus ya. Pemirsa yang saya muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan 8 hal, 8 perkara yang bisa membatalkan puasa. Semoga ada manfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.